Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik, terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Berlian Permata dan rekan saya bernama Nur Khalifah, Aldi Menaldi, dan Sulaiman. Baik, materi pertama yaitu perkembangan Islam di Kamboja. Beberapa sejarawan beranggapan bahwa Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu, kaum muslimin berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Champa. Setelah kejayaan itu runtuh, kaum muslimin memisahkan diri sebagian sampai di Kamboja. Muslim Cham yakin garis keturunan mereka terhubung hingga ayah mertua Rasulullah, Jahsi bin Ru'ab, yang merupakan ayah dari Zainab, salah satu istri Rasulullah SAW. Hal itu dikaitkan dengan arus kedatangan para sahabat di Indonesia pada 617 sampai 618 dari Abyssinia melalui jalur laut. Menurut data, jumlah muslim di Kamboja pada 2009 sampai 200 mencapai 236.000 atau 1,6% dari total populasi. Namun, menurut Ketua Sanat Mahasiswa Muslim Kamboja, Syed Alvin, populasi muslim di negaranya diperkirakan mencapai 5%. Kebanyakan merupakan etnis Cham dan Melayu yang merupakan kelompok minoritas di Kamboja. Pada 2008, muslim di Kamboja mencapai 321.000 jiwa. Mayoritas muslim di Kamboja adalah Sunni bermazhab Syafi'i yang kebanyakan tinggal di Provinsi Kampong Cham, provinsi dengan luas wilayah 9.799 km². Sebelum kemenangan Khmer Merah pada 1975, komunitas muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Cham dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada 1470 Masehi. Kaum Cham pada mulanya diislamkan oleh para pedagang dan pengrajin dari Arab dan India. Kaum tersebut berimigrasi dalam jumlah sebesar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain kaum etnis Cham, Muslim Melayu dari Indonesia dan kawasan yang sekarang bernama Malaysia juga memasuki Kamboja pada abad yang sama. Kaum Arab, kaum imigrasi dari anak benua India, dan pribumi yang masuk Islam juga menjadi bagian dari komunitas Muslim di Kamboja saat ini. Perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Kamboja tidak terlepas dari peran negara Islam lain. Keberadaan para Salafi dan Wahabi di sana, misalnya seperti ditulis Brom Blakely, adalah hasil dari pendanaan yang dilakukan Islamid Bank yang berlokasi di Jeddah dan serta sejumlah organisasi di Arab Saudi dan Kuwait yang mendanai pendirian sekolah-sekolah Islam di Kamboja. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas muslim yang tinggal di daratan tinggi dan perbukitan. Mereka menyuplai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Di sini mereka memiliki masjid kebanggaan, letaknya di ruas jalan yang terletak di belakang pusat air mancur Nam Hui. Mereka masuk di Venten melalui Saigon yang masjidnya memiliki kemiripan dengan masjid mereka di Tamil. Muslim Laos didominasi oleh para pedagang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja. Khusus untuk Kamboja, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer berkuasa. Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka atau Laos setelah pemimpin rezim Pol Pot menyarungkan gerakan pembersihan massal etnis Kamboja Cham Muslim dari tanah Kamboja. Sebagai pengungsi, kehidupan mereka terbilang miskin. Selain itu, mereka mengalami trauma akibat pengalaman hidup di bawah tekanan Khmer sejak 1975. Semua masjid di Kamboja dihancurkan. Mereka juga dilarang untuk beribadah atau berbicara dalam bahasa Kamboja, dan banyak di antara mereka dipaksa untuk memelihara babi. Sejarah pahit mengiringi kepergian kaum muslim Kamboja ke Laos. Mata imam masjid di Kamboja, Musa Abu Bakar Belinan Air,
mata ketika menceritakan kematian seluruh anggota keluarganya dari kelaparan. Mereka dipaksa makan rumput, sementara satu-satunya daging yang mereka dapat dari tentara Khmer hanyalah daging babi yang diharamkan oleh Islam. Beberapa orang Kamboja seperti mereka yang di Vientiane kemudian melarikan diri dari kampung halamannya. Sementara sisanya berhasil bertahan dengan cara menyembunyikan identitas etnis mereka dan juga keislamannya. Dari seluruh populasi muslim Kamboja, diperkirakan 70%-nya tewas akibat kelaparan dan pembantaian. Kini di Laos diperkirakan ada sekitar 200 orang muslim Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar atau yang oleh masyarakat lokal dengan nama Masjid Kamboja. Masjid ini berlokasi di sebuah sudut di distrik Chan, Vientiane. Mereka berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin. Mereka teguh memegang agama. Umumnya mereka adalah menganut mazhab Syafi'i, berbeda dengan komunitas muslim Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta sungai Anyenyawardi, semenanjung Tani Tari, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Mor, Pakistan, dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhine dan Shan. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya dikarenakan banyak umat Islam India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi, populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941. Sebagian besar muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Beberapa di antaranya juga bekerja sebagai penasehat politik kerajaan Burma. Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina. Koloni muslim Persia di Myanmar ini dicatat di buku Chronicles of China di 860. Kemudian, komunitas muslim bertambah di daerah Pegu, Tenasserim, dan Pet Hin. Tapi komunitas muslim ini mulai berkurang seiring dengan bertambahnya populasi asli Myanmar. Pada abad ke-19, daerah Pet Hin dikuasai oleh 3 raja muslim India. Pada zaman Raja Bangan yaitu Naratipate 1255 sampai 1286, pasukan muslim Tatar pimpinan Kublai Khan dan menguasai Ngazouchan. Kemudian pasukan Kublai Khan ini menyerang daerah kerajaan Banga. Selain peperangan ini, kolonel Nasruddin juga menguasai daerah Banua. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Vietnam. Islam di Vietnam merupakan agama utama untuk masyarakat Cham, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Namun kira-kira seperti dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain. Ada juga masyarakat yang menggambarkan diri mereka sendiri dari campuran etnis Cham, Khmer, Melayu, Minang, Vietnam, Cina, dan Arab. Utsman bin Affan, khalifah ketiga Islam, mengirim utusan resmi pertama ke Vietnam dari dinasti Tang Cina di 650. Pedagang laut muslim yang dikenal pernah berhenti di pelabuhan kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina pada awal sejarah Islam. Namun, yang bahan bukti pertama dari penyeberangan Islam terjadi pada era dinasti Song. Dokumen dari Cina yang mencatat bahwa Cham membiasakan diri dengan Islam di akhir tahun ke-10 dan awal abad ke-11. Jumlah pengikut mulai meningkat karena pemberontakan. Dengan Kesultanan Melaka meluas pada tahun 1471 pada saat runtuhnya kerajaan Champa. Tapi Islam tidak akan menjadi agama utama di kalangan Cham sampai pertengahan abad ke-17. Pada pertengahan abad ke-19, banyak muslim Cham bermigrasi dari Kamboja dan menetap di delta Mekong wilayah, jauh memperkuat kehadiran Islam di Vietnam. Melayan Islam mulai mengalami peningkatan pengaruh pada Cham dari awal abad ke-20. Agama adalah publikasi yang diimpor dari Malaya. Ulama Melayu memberikan khutbah di masjid-masjid dalam bahasa Melayu, dan beberapa orang masyarakat Cham pergi ke madrasah Malaya untuk melanjutkan studi Islam mereka.
Pada tahun 1832, Kaisar Vietnam Minh Mang menyerobot penguasa kerajaan Champa terakhir. Hal ini mengakibatkan Cham, pemimpin Muslim Khatib Suma yang dididik di Kelantan, untuk menyatakan jihad melawan Vietnam. Vietnam dipaksa makan kadal dan daging babi untuk Cham Muslim dan daging sapi untuk Cham Hindu. Terhadap mereka akan menghukum mereka dan menganalisasi mereka untuk budaya Vietnam. Menurut Cham Advocacy Group International Office dari Champa dan aktivitas Muslim Cham, Khelela Porome, baik Hindu dan Muslim Cham telah berpengalaman agama etnis, penganiayaan dan pembatasan pada iman mereka di bawah saat ini pemerintah Vietnam. Negara Vietnam membatasi Cham properti dan melarang Cham dari pengamati keyakinan agama mereka. Kuil-kuil Hindu yang berubah menjadi lokasi wisata terhadap keinginan Cham Hindu. Pada tahun 2010 dan 2013 beberapa insiden terjadi di Tan Tin dan Pos Non, desa-desa di mana Cham dibunuh oleh Vietnam. Pada tahun 2012, polisi Vietnam di Chau Gian desa menyerbu ke masjid Cham, mencuri generator listrik. Muslim Cham di Delta Mekong juga telah secara ekonomi terpinggirkan, dengan etnis Vietnam menetap di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang Cham dengan dukungan negara. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.